yang saya angkat adalah suap menyuap, memberikan uang agar lulus seleksi penerimaan calon TNI. Kasus ini adalah kasus yang saya dengar sendiri yang terjadi kepada teman saya, inisial A, dan temannya yang lain berinisial F, yang pada saat penerimaan seleksi calon TNI dimintai uang 100 juta rupiah dan dijanjikan pasti lolos seleksi. Namun karena teman saya tidak memiliki uang sebanyak itu, dia tidak memberikannya dan mengikuti proses seleksi dengan sebagaimana ada. Sedangkan F dapat menyanggupinya karena berasal dari keluarga yang berada. Kemudian saat pengumuman hasil seleksi, A ini dinyatakan tidak lulus dan F sudah pasti lulus seleksi penerimaan anggota TNI. What? Apa bentuk korupsi dari kasus yang diangkat? Apa perilaku korupsinya? Bentuk korupsi dari kasus yang saya angkat adalah bentuk korupsi suap menyuap, karena terjadi adanya pemberian sesuatu berupa uang dan mendapat imbalan berupa janji kelulusan seleksi. Perilaku korupsi dari kasus ini adalah memberi uang dan menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu. Dalam kasus ini adalah meluluskan calon anggota atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Ada siapa yang memberi suap, siapa yang menerima suap. Pemberi suap. Pemberi suap biasanya adalah orang tua calon peserta, kerabat atau pihak lain yang memiliki kepentingan agar calon tersebut lulus seleksi. Dalam kasus ini adalah F. Penerima suap adalah oknum-oknum dalam institusi TNI yang memiliki wewenang dalam proses seleksi seperti panitia seleksi, petugas kesehatan, atau pelatih. Selanjutnya ada when. Kapan kasus tersebut terjadi? Kasus ini terjadi saat proses seleksi berlangsung. Biasanya terjadi menjelang atau saat pengumuman hasil seleksi. Pada kasus ini terjadi tahun 2021 saat proses pendaftaran calon anggota TNI. Selanjutnya where, di mana? Di mana terjadi kasus tersebut? Dapat terjadi di berbagai tempat yang terkait dengan proses seleksi TNI seperti kantor pendaftaran, tempat tes fisik, rumah sakit, atau tempat pelatihan. Untuk tempat pada kasus ini adalah kantor pendaftaran calon TNI. Why? Mengapa kasus tersebut terjadi? Yang pertama, tekanan sosial. Orang tua atau calon peserta merasa tertekan karena persaingan yang ketat dalam seleksi masuk TNI. Kedua, keinginan pribadi. Calon peserta atau keluarganya sangat menginginkan calon tersebut menjadi anggota TNI karena berbagai alasan seperti gengsi, masa depan yang lebih baik, atau stabilitas ekonomi. Selanjutnya karena faktor ekonomi. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan tambahan, maka oknum yang terlibat melihat kesempatan untuk mendapatkan uang dengan mudah melalui praktik suap. Kurangnya transparansi. Kurangnya transparansi dalam proses seleksi dapat menciptakan ruang bagi praktik-praktik kotor. Selanjutnya ada rasa tamak. Keinginan untuk memiliki lebih banyak harta benda dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Yang terakhir ada how. Bagaimana penanggulangan atau pencegahannya? Yaitu dengan peningkatan transparansi, seluruh proses seleksi harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Penguatan pengawasan, melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh tahapan seleksi. Penegakan hukum yang tegas, yaitu memberikan sanksi yang berat kepada pelaku suap. Selanjutnya peningkatan integritas, membangun budaya integritas di dalam institusi TNI atau Polri. Bagaimana dampak dari kasus korupsi tersebut? Dampak adalah munculnya ketidakadilan. Calon peserta yang memiliki prestasi lebih tinggi namun tidak mampu memberikan suap akan dirugikan. Selanjutnya, menurunnya kualitas sumber daya manusia. Anggota TNI yang masuk melalui jalur tidak resmi mungkin tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Melemahnya penegakan hukum. Jika praktik suap terjadi di institusi penegak hukum, maka akan sulit untuk masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Demikian penjelasan 5W dan 1H dari kasus yang saya ambil. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kasus yang kedua, yaitu dana untuk organisasi kampus digunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus yang saya angkat adalah kasus yang saya dengar sendiri yang terjadi di kampus Politeknik Negeri Manado. Ada mahasiswa di jurusan tertentu yang mencari dana yang mengatasnamakan jurusan di Polimdo dengan iming-iming untuk kegiatan organisasi. Kemudian, teman saya yang berinisial P mendengar dari temannya yang berinisial A bahwa si A mengatakan mahasiswa di salah satu jurusan di Polimdo mencari dana untuk kegiatan organisasi itu ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membeli makanan maupun alkohol untuk berhura-hura.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai 5W1H tentang kasus ini. Yang pertama, what? Apa bentuk korupsi dari kasus yang diangkat? Bentuk korupsi dari kasus yang saya angkat adalah bentuk korupsi penggelapan, karena uang yang seharusnya dipakai untuk kegiatan kampus malah dipakai untuk kepentingan pribadi. Kemudian, apa perilaku korupsinya? Perilaku korupsi dari kasus ini adalah menggelapkan uang. Dalam konteks organisasi kampus, dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan organisasi secara sah diambil untuk digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum tertentu. Kemudian yang kedua, who? Siapa yang menggelapkan dana? Yang menggelapkan dana tersebut adalah mahasiswa di salah satu jurusan di Polindo. Yang ketiga, when? Kapan kasus tersebut terjadi? Teman saya yang berinisial P mendengar dari temannya yang berinisial A pada waktu kami masih semester 1, tapi sampai sekarang kasus ini masih terus terjadi. Kemudian yang keempat, where? Di mana terjadinya kasus tersebut? Kasus ini terjadi di lingkungan kampus Politeknik Negeri Manado. Yang kelima, why? Mengapa kasus tersebut terjadi? Yang pertama, sistem pengawasan tidak efektif. Kurangnya sistem pengawasan yang jelas dan independen memungkinkan oknum tertentu untuk menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, kurangnya transparansi. Informasi mengenai pengelolaan dana tidak dipublikasikan secara terbuka, sehingga sulit bagi anggota organisasi atau pihak eksternal untuk melakukan pengawasan. Yang ketiga, tekanan ekonomi. Adanya tekanan ekonomi yang mendesak dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak etis. Kemudian yang keempat, ketamakan. Motivasi utama adalah keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang lebih besar. Yang kelima, kelemahan tata kelola. Struktur organisasi yang tidak jelas dan pembagian tugas yang tumpang tindih dapat menciptakan peluang untuk melakukan penyimpangan. Yang keenam, lingkungan yang toleran terhadap korupsi. Jika lingkungan sekitar toleran terhadap tindakan korupsi, maka akan semakin mudah bagi seseorang untuk melakukan tindakan serupa. Yang terakhir, how? Bagaimana dampak dari kasus korupsi tersebut? Yaitu hambatan dalam pencapaian tujuan. Dengan minimnya dana, organisasi akan kesulitan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian, bagaimana mencegah terjadinya kasus serupa? Yang pertama, transparansi. Seluruh proses pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua anggota organisasi. Dan yang terakhir, sanksi tegas. Memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku korupsi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya Feby Efraim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang saya ambil, yaitu kasus membayar uang damai kepada petugas lalu lintas ketika ditilang di jalan. Kasus pembayaran uang damai kepada petugas lalu lintas ini seringkali melibatkan pengemudi yang ditilang karena pelanggaran seperti tidak memakai helm atau melanggar rambu-rambu lalu lintas. Misalnya, seorang pengendara motor yang melanggar aturan lalu lintas ini dihentikan oleh petugas. Saat ditilang pengendara tersebut, tentunya mereka merasa kesal dan berusaha bernegosiasi dengan petugas. Dalam situasi ini, petugas sering menawarkan opsi untuk menjelaskan masalah di tempat dengan membayar sejumlah uang sebagai uang damai untuk menghindari proses tilang yang lebih formal. Jadi seperti kasus seperti ini mencerminkan tentang dalam penerapan hukum di lapangan, di mana tekanan sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi keputusan baik dari pengendara maupun dari petugas. Baik, di sini dalam kasus ini yang saya ambil yaitu bentuk suap menyuap. Dan di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk 5W1H. Yaitu yang pertama, what? Apa bentuk korupsi kasus yang diangkat dan apa perilaku korupsinya? Yaitu bentuk korupsi dalam kasus ini adalah suap. Suap terjadi ketika seorang, yaitu yang disebut Rina, menawarkan
uang kepada petugas lalu lintas untuk menghindari konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukannya. Ini melanggar prinsip keadilan dan integritas dalam penegakan hukum. Dan perilaku korupsi dalam kasus ini mencakup yaitu yang pertama suap, yaitu Rina menawarkan uang kepada petugas untuk menghindari denda. Sedangkan yang kedua penerima suap, yaitu petugas menerima tawaran uang yang seharusnya tidak dilakukan. Itu yang ketiga itu pelanggaran prosedur hukum, yaitu petugas mengabaikan proses resmi tilang demi keuntungan pribadi. Jadi perilaku ini menciptakan lingkungan di mana hukum tidak ditegakkan secara adil, merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Yang kedua, siapa yang memberi suap dan siapa yang menerima suap. Jadi di kasus ini yaitu Rina sebagai pengendara yang memberi suap kepada petugas lalu lintas untuk menghindari denda. Dan yang kedua yaitu petugas lalu lintas yang disebut Budi adalah menerima suap dari Rina. Selanjutnya kita masuk dalam when, yaitu kapan kasus ini terjadi. Jadi kasus tersebut terjadi pada siang hari sekitar pukul 1 siang. Selanjutnya where, yaitu di mana kasus ini terjadi. Jadi kasus ini pembayaran uang damai kepada petugas lalu lintas umum terjadi di Jalan Raya Samratulangi. Praktik ini bisa muncul saat ada pindahan pelanggaran lalu lintas seperti pelanggar rambu lalu lintas atau penggunaan helm. Why? Yaitu mengapa kasus tersebut terjadi. Kasus pembayaran uang damai terjadi karena beberapa faktor, termasuk budaya korupsi yang masih ada dan ketidakpuasan pengemudi terhadap sistem tilang yang formal dan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Selain itu ada tekanan dari kondisi sosial dan ekonomi yang membuat beberapa orang merasa bahwa membayar di tempat lebih praktis daripada melalui proses hukum yang panjang. Dan yang terakhir yaitu bagaimana penanggulangan atau pencegahannya. Di sini penanggulangan atau pencegahan kasus pembayaran uang damai dalam penegakan hukum lalu lintas dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama ada edukasi masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran publik tentang peraturan lalu lintas dan konsekuensi hukum dari pelanggaran. Yang kedua ada sistem tilang elektronik, yaitu menerapkan sistem tilang elektronik ini untuk meminimalisir interaksi langsung antara pengemudi dan petugas. Yang ketiga ada pelatih petugas, yaitu memberikan pelatihan etika dan prosedur yang benar bagi petugas lalu lintas untuk mencegah praktik korupsi. Yang keempat ada pengawasan dan penegakan hukum, yaitu meningkatkan pengawasan terhadap petugas serta memberikan sanksi tegas bagi yang terlibat dalam praktik uang damai. Yang kelima masyarakat melapor, yaitu mendorong masyarakat untuk melapor setiap praktik yang mencurigakan atau tidak sesuai prosedur kepada pihak yang berwenang. Yang keenam yaitu transparansi proses hukum, yaitu memastikan proses penegakan hukum lebih transparan agar masyarakat lebih percaya pada sistem yang ada. Selanjutnya kita masuk dalam bagaimana dampak dari kasus korupsi tersebut. Dampak dari kasus korupsi tersebut yaitu pembayaran uang damai kepada petugas lalu lintas yang meliputi yang pertama erosi kepercayaan publik, yaitu masyarakat kehilangan kepercayaan pada aparat penegak hukum dan sistem hukum secara keseluruhan. Yang kedua ada ketidakadilan, yaitu praktik ini menciptakan ketidakadilan di mana mereka yang mampu membayar
bisa lolos dari sanksi, sementara yang tidak mampu terpaksa menghadapi proses hukum. Yang ketiga, ada peningkatan pelanggaran, yaitu rasa impunitas dapat mendorong lebih banyak pelanggaran lalu lintas karena pengemudi merasa bisa membeli dari kebebasan hukum. Yang keempat, dampak ekonomi, yaitu korupsi dapat menghemat investasi dan pertumbuhan ekonomi karena menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat. Dan yang terakhir yaitu birokrasi yang tidak efisien, yaitu praktik ini dapat memperburuk birokrasi di mana proses hukum menjadi tidak transparan dan bertele-tele. Baik, itulah hasil dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.